yang sudah ada sejak lama, termasuk kitab-kitab tasawuf. Kitab kuning seringkali disebut sebagai kitab klasik atau al-kutub al-qadimah yang maju pada karya-karya tradisional para ulama klasik dengan gaya bahasa Arab yang berbeda dari buku-buku modern lainnya. Kitab kuning juga merupakan karya klasik yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Dengan kata lain, dalam buku tersebut, kitab kuning didefinisikan sebagai buku-buku berhuruf Arab yang digunakan di lingkungan pesantren. Nah, seperti kitab-kitab tasawuf yang menjadi salah satu acuan penting bagi santri untuk memahami dan menerapkan ajaran tasawuf dengan lebih mendalam. Di antara kitab-kitab yang paling terkenal dan sering diajarkan di pesantren antara lain yaitu ada kitab Akhlaqul Bahim, yaitu karya Syekh Umar bin Ahmad Baja, ulama berakhlak mulia dari Hadramaut Maut, Yaman, yang keturunannya bersambung hingga kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab ini populer di pesantren Indonesia sejak 1950-an dan diterjemahkan ke bahasa Jawa dan Indonesia. Terdiri dari 4 jilid. Kitab ini membahas akhlak mulia. Yang pertama mengajarkan sopan santun anak, yang kedua menghindari konflik dan adab makan. Jilid yang ketiga yaitu anjuran menjenguk orang sakit, dan yang keempat yaitu membahas rasa malu, kejujuran dan sifat mulia seperti al-ifah dan al-qanaah serta larangan berbohong. Nah, kitab yang kedua yaitu kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, lahir di Khurasan tahun 1058 Masehi. Adalah karya penting yang menggabungkan ilmu fikih dan tasawuf. Kitab ini juga berisi hal-hal yang penting yang termuat dalam hadis berjumlah 4.613 yang dibagi dalam 4 jilid. Pertama yaitu membahas ibadah baik seperti sholat dan zakat. Jilid kedua yaitu membahas perilaku sehari-hari dan etika. Yang ketiga yaitu mengulas perilaku hati tercela seperti hawa nafsu dan sombong. Jilid yang keempat yaitu membahas perilaku hati terpuji seperti taubat, sabar, kejujuran dan lain sebagainya. Nah, Ihya Ulumuddin juga menjadi rujukan utama ulama fikih dan sufi dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Kitab yang ketiga yaitu kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, merupakan ulama Mesir abad ke-7 Hijriah. Beliau berfokus pada pembentukan karakter hamba Allah yang bertakwa. Ia menekankan sifat husnudzon, introspeksi, istiqomah dan menjauhi sifat tercela. Nah, dalam kitab Al-Hikam ini ajaran tasawuf menitik beratkan pada riyadhah qulub seperti tahap pembentukan jiwa dalam tasawuf, yaitu tahalli, pembersihan diri, tahalli, pemulihan diri, dan tajalli, yaitu menampakkan cahaya ilahi. Kitab ini juga menjadi pedoman penting dalam pengembangan akhlak dan spiritualitas Islam. Kitab yang keempat yaitu kitab Hidayah karya Imam Al-Ghazali, merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin yang membahas ketaatan dan menjauhi maksiat. Bab pertama mengajarkan etika dan doa sehari-hari seperti bangun tidur, wudu, puasa, dan lain sebagainya. Lalu bab kedua menekankan menjaga anggota tubuh dari maksiat, terutama hati dari hasad, riya, dan ujub. Nah, kitab ini juga mengajarkan pentingnya mematuhi peraturan perintah Allah, menjaga perilaku lahir dan batin, serta membagi waktu untuk ibadah. Disarankan bangun sebelum fajar dan berniat ikhlas saat bersana. Dari pamer, doa juga berperan dalam penyembuhan spiritual dan fisik. Kitab yang kelima yaitu kitab Minhajul Al-Mu'min, merupakan karya terakhir Imam Al-Ghazali. Panduan spiritual batiniah yang membahas perjalanan menuju ridha Allah, ditulis untuk murid tingkat lanjut. Kitab ini menguraikan 7 tahapan spiritual, di mana termasuk kesadaran nikmat Allah, taubat, sabar, syukur, dan tawakal dengan penekanan pada keikhlasan niat.
diri dan ilmu